不如呢，我哋睇陣碟先啊。Hei dan halo semproters dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel ini, tentunya untuk menonton film-film mantap. Kali ini, kita pergi ke Hong Kong untuk menonton film yang berjudul Ip Wong, atau yang lebih dikenal dengan nama The Gigolo. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini, menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki permasalahan ekonomi, yang akhirnya menuntutnya untuk mengambil profesi sebagai seorang tukang servis wanita, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung semprot saja filmnya. Film akan berfokus kepada pemuda tampan yang bernama Fung. Ia adalah seorang anak dari keluarga pas-pasan, yang hanya menggantungkan hidupnya dari sebuah toko kecil yang dijalankan oleh ibunya. Hidupnya menjadi melarat, karena ayahnya meninggalkan ibunya ketika ekonominya sedang terpuruk. Oleh karena itu, Fung yang saat itu masih bersekolah membutuhkan uang tambahan agar ia bisa membayar sekolah dan membiayai kebutuhan hidup lainnya. Ibunya kemudian menyuruh Fung untuk datang ke sepupunya yang bernama Hung, yang bekerja di sebuah klub malam, untuk meminjam uang. Akhirnya bertemulah Fung dengan sepupunya di klub malam, di sana bukannya mendapatkan pinjaman, Fung malah ditawari untuk bekerja sebagai seorang kang servis wanita di klub malam tersebut. Fung saat itu menolaknya karena ia berpikir kalau ia masih harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu sebelum bekerja. Saat itu ada seorang tante bernama Michelle, yang sepertinya tertarik untuk menggunakan jasa servis Fung. Karena ia risih, Fung pun langsung berpamit pulang dengan sepupunya. Diceritakan Fung merupakan seorang siswa yang populer, karena memiliki tubuh yang atletis, serta memiliki kemampuan hebat dalam bermain basket. Fung mempunyai seorang pacar yang bernama Jolie, seorang wanita yang cantik dan sangat polos. Di sekolah tersebut, ada pria lain yang juga menyukai Jolie, yaitu seorang pria kaya yang bernama Peter. Peter ingin bersaing untuk merebut Jolie dari tangan Fung, namun ia menggunakan cara-cara kotor untuk merebut Jolie, karena Jolie selalu menolaknya. Suatu hari, Peter berusaha untuk menjebak Fung dengan cara memasukkan narkoba ke dalam loker Fung, dan melaporkannya kepada pihak kampus. Namun beruntung, teman Fung terlebih dahulu melihat dan menyembunyikan narkoba tersebut, sehingga guru BP tidak berhasil menemukan apapun di lokernya. Sebagai seorang kaula muda yang haus akan goa, Fung mengajak pacarnya untuk berkunjung ke rumahnya untuk belajar bersama. Pelajaran yang kali ini akan mereka bahas adalah pelajaran biologi, tepatnya pelajaran bagian tubuh manusia dan juga organ reproduksi. Namun, Fung yang saat itu tidak siap dengan materi pembelajarannya, harus menyudahi belajar bersama mereka lebih awal. Kebetulan juga ibu Fung tiba-tiba masuk ke dalam, dan mereka pun buru-buru memakai pakaian. Ibu Fung kemudian memberikan apresiasi kepada anaknya karena sudah mau memberikan edukasi kepada Jolie, namun ibunya menyarankan agar lain kali ia membawa alat peraga, seperti misalnya kondim, agar kegiatan belajar bersama berjalan lebih aman. Suatu hari, ketika Fung mengetahui bahwa temannya sedang dikeroyok oleh Peter and the Gang, Fung langsung datang untuk menyelamatkannya. Namun sayang, niat baiknya tersebut berujung tragis, karena guru yang melihatnya menganggap kalau Fung telah melakukan kekerasan di dalam sekolah. Hal tersebut membuat Fung dikeluarkan dari sekolah, kemudian Fung menelpon ibunya dan memberitahunya kalau ia sudah dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun sedih mendengar berita buruk tersebut, lalu seketika ibunya terserang stroke. Hal tersebut membuat toko milik ibunya harus ditutup untuk sementara waktu, dan karena itulah akhirnya Fung memutuskan untuk bekerja di bar tempat sepupunya bekerja. Fung awalnya menjadi seorang cleaning service di bar tersebut, namun karena penampilan fisik yang menarik yang dimiliki oleh Fung, banyak pengunjung bar tersebut yang tertarik kepada Fung. Hingga suatu ketika, ia diminta untuk menunggangi wanita yang bernama Yoyo di bar tersebut, yang berani membayar mahal jasa servis yang akan diberikan Fung. Namun sayangnya, Fung yang masih cupu tidak bisa memuaskan wanita tersebut hingga ia dijuluki dengan panggilan si cepat mencerot. Salah seorang gigolo yang sudah pro di sana yang bernama Chris, mencoba untuk menenangkan juniornya tersebut, kemudian ia juga menawarkan seorang klien untuk diservisnya. Dan ternyata klien itu adalah wanita gembrot, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari Fung. Fung ternyata ditipu oleh Chris, agar Fung tidak mengambil langganannya di bar tersebut.
Di tempat Fung dengan kliennya sedang makan saat itu, kebetulan seorang temannya juga berada di sana, dan ia merekam Fung dan kliennya, kemudian ia juga menyebarkan video tersebut ke teman-teman Fung. Video itu juga sampai ke HP Jolie, yang membuat Jolie kesal, lalu memutuskan hubungannya dengan Fung saat itu juga. Fung nampak tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, karena sepertinya ia akan berfokus untuk menjadi seorang raja gigolo. Ia pun kemudian bertemu dengan ayahnya, yang ternyata merupakan seorang mantan gigolo yang sudah pensiun, akibat roketnya yang sudah dirusak oleh para mafia. Ayahnya pun menyuruh anaknya untuk bertemu dengan raja gigolo yang bernama Abson, yang akhirnya Fung temui setelah dibantu oleh seorang penata rambut para gigolo. Dari situlah Fung berlatih dengan keras, dan akhirnya bisa menjadi seorang gigolo yang percaya diri dan handal. Ia bahkan bisa memuaskan banyak wanita di waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya ia dipanggil oleh teman Yoyo yang bernama Michelle, untuk datang menservisnya di kapal pribadi milik Michelle. Michelle yang sebelumnya selalu mendapatkan perlakuan kasar ketika melayani suaminya, menjadi sangat puas dengan servis Fung, karena itu ia meminta kontak WA Fung agar bisa dipanggil kapan saja ketika ia butuh servis. Singkat cerita, Fung mulai mencoba suatu pengalaman baru untuk mengikuti casting sebuah film yang berjudul Raja Gigolo, yang disutradarai oleh seorang wanita yang bernama Chloe. Chloe sangat menyukai akting Fung yang sangat natural, selain itu juga, ia sepertinya menyukai ketampanan Fung, hingga akhirnya mereka berdua pun jatuh cinta. Suatu hari, Chloe mengajak Fung untuk datang ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan alangkah kagetnya Fung ketika bertemu dengan ibu Chloe, yang ternyata adalah Michelle, langganan tetap Fung. Jelas hal tersebut membuat Michelle tidak nyaman melihat hubungan Fung dengan anaknya, ia kemudian memanggil Fung untuk berbicara empat mata. Michelle langsung menyuruh Fung untuk menyudahi hubungannya dengan Chloe, karena ternyata ia juga jatuh hati kepada Fung, yang bisa memberikannya kepuasan jasmani dan rohani. Namun, Fung lebih memilih Chloe, karena ia benar-benar cinta dengan anak Michelle tersebut. Tidak terima dengan jawaban Fung, Michelle datang menemui sepupu Fung untuk meminta rekaman video Fung saat melayani para wanita di bar, dan ia berencana untuk menyebarluaskan video tersebut untuk menghancurkan karir Fung sebagai seorang aktor baru. Dan benar saja, hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Michelle, dan video tersebut akhirnya tersebar luas ke masyarakat. Hal itu tentunya membuat Fung malu, terutama kepada Chloe. Ia memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Chloe, namun Chloe yang sudah sangat cinta dengan Fung menolaknya, bahkan sebaliknya ia akan menolong Fung untuk membersihkan citra buruknya. Singkat cerita, Chloe berhasil membuat suatu klarifikasi yang memperbaiki citra buruk pacarnya tersebut. Sementara itu, ayah Chloe akhirnya mengetahui kalau istrinya sudah pernah ditunggangi oleh pacar anaknya, setelah melihat video rekaman dari laptop istrinya. Si ayah yang kesal lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Fung, kemudian membawanya ke rumah si ayah. Di sana ia berencana untuk mengakhiri hidup orang yang telah berhasil menunggangi istri dan anaknya. Namun, Chloe segera datang ke rumahnya untuk mencegah rencana ayahnya tersebut. Kemudian datanglah Michelle dengan membawa sebuah pistol, ia lalu menembak si ayah hingga tewas. Hal tersebut membuat Chloe marah, dan terjadilah pertengkaran antara ibu dan anak, yang berakhir pada tertusuknya Chloe oleh ibunya sendiri. Lalu Fung datang dari belakang, dan langsung menembak kepala Michelle. Terjadilah sebuah rantai pembunuhan di dalam rumah tersebut. Di akhir film, ditunjukkan bahwa Chloe tidaklah mati, dan akhirnya Fung dan Chloe menjadi sepasang kekasih yang bahagia. Suatu film yang cukup keren, yang cukup bisa untuk dinikmati jalan ceritanya, selain tentunya untuk menikmati bodi aduhai dari Tante Michelle, yang terus terang membuat Johnny saya cenat-cenut. Pesan positif yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah, hidup ini seperti roda, mungkin awalnya kita berada di bawah, namun suatu waktu kita bisa juga berada di atas. Sama seperti halnya menjadi seorang kang servis wanita, kadang disuruh di bawah, kadang disuruh di atas, semua dilakukan demi kepuasan customer, dan juga untuk memutar roda kehidupan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita film mantap selanjutnya.